Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Filiana Maulidi dengan NIM 120701021 dari kelas Matematika Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kembali mengenai slide PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi salah satu tugas untuk UAS struktur data. Adapun mata kuliah struktur data ini diampu oleh Bapak Dr. Arifatul Huda, SSI MKOM. Nah, sebelum kita ke pembahasan inti, di sini ada beberapa hal terlebih dahulu yang akan saya bahas gitu ya. Kurang lebih ada 9 poin. Yang pertama ada tentang ADT, lalu array, linked list, stack queue, list set tree, dan yang terakhir adalah AVL tree. Nah, kita juga perlu mengingat kembali gitu ya bahwa dalam bahasa ini kita akan membahas secara garis besar itu ada dua bahasan gitu, yakni mengenai struktur data dan juga ADT. Untuk struktur data sendiri yang dibahas di sini ada tentang array dan juga linked list, dan untuk ADT-nya ada stack queue, list set tree, dan ditambah AVL tree gitu. Langsung saja kita pada pembahasan pertama mengenai ADT. Jadi ADT atau Abstract Data Type gitu ya, tipe data abstrak secara definisi merupakan jenis untuk objek-objek yang perilakunya didefinisikan oleh himpunan nilai dan himpunan operasi. Maksudnya apa? Maksudnya pada ADT, jadi objek-objek yang ada pada ADT ini kita definisikan dengan himpunan nilai dan himpunan operasi gitu. Himpunan nilai berarti nilainya ada beberapa, ada banyak. Dan operasi juga ada beberapa operasi gitu ya, misalkan operasi menambah dan juga menghapus seperti itu. Nah, kemudian dalam ADT, kita hanya menyebutkan operasinya saja, gitu. Misalkan operasi tambah atau operasi hapus pada program. Nah, tapi kita tidak tahu atau tidak dijelaskan gitu ya bagaimana operasi itu bekerja atau dibangun. Jadi hanya sekedar dijelaskan, hanya sekedar diberitahu saja gitu operasi apa yang ada pada ADT ini, tanpa kita mengetahui bagaimana operasi ini dijalankan, bagaimana operasi ini tuh dibangun gitu awalnya tuh seperti apa seperti itu. Dan lalu representasi data di ADT juga hanya diperiksa dan dilakukan oleh pembaruan atau updating oleh operasi yang terdapat dalam ADT. Jadi operasi dalam ADT ini juga kita memeriksa representasi datanya gitu ya dalam ADT. Nah, karena tadi kan kita sudah tahu gitu bahwa dalam ADT ini kita tidak dijelaskan bagaimana operasi yang ada pada ADT bekerja atau dibangun gitu, maka akibatnya kita tidak dapat menentukan bagaimana data tersebut diatur dalam memori. Jadi karena kita tidak tahu gitu bagaimana prosesnya, ya tentu saja kita tidak bisa menentukan bagaimana data itu akan diatur begitu, karena itu bukan ranah kita gitu ya. Nah, proses ini tuh kita sebut sebagai abstrak gitu. Mengapa disebut abstrak? Jadi sifat abstrak ini pada dasarnya merupakan sebuah sifat gitu yang hanya memberikan tampilan yang tidak bergantung pada implementasinya. Atau dalam kata lain, kita hanya memberikan tampilan yang perlunya saja gitu, yang perlu ditampilkan, yang penting-pentingnya saja. Tapi hal-hal yang detailnya atau yang sepertinya tidak perlu ditampilkan gitu ya, itu kita sembunyikan gitu. Nah, proses ini juga kita sebut sebagai abstraksi gitu. Jadi menurut slide ini, proses abstraksi adalah proses menampilkan hal-hal penting dan menyembunyikan detail tertentu begitu. Nah, ADT juga selain itu dapat kita katakan sebagai model matematika untuk suatu struktur data. Dan karena kita mengetahui gitu ya bahwa struktur data gitu ya seperti linked list dan juga array itu kan salah satu cara untuk merepresentasikan si ADT ini gitu. Nah, maka dapat kita katakan bahwa ADT dan struktur data itu saling berkaitan satu sama lain gitu. Karena apa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa struktur data itu ibaratnya adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan atau bagaimana cara kita um, memberikan suatu implementasi gitu ya pada ADT yang kita pilih begitu. Nah, di sini ada komponen-komponen ADT. Yang pertama ada data. Data sendiri merupakan komponen dalam ADT yang di dalamnya itu meliputi atribut gitu ya dan juga tipe data atribut. Lalu ada operasi. Operasi ini tentu perilaku apa yang dilakukan oleh data gitu. Misalkan tadi ya ada operasi menambah, menghapus dan lain sebagainya atau menelusuri gitu. Lalu ada interface. Interface ini sebenarnya adalah cara mengakses pengguna terhadap data gitu ya. Atau dalam maksud lain, interface ini adalah cara atau suatu penghubung gitu jembatan antara program dengan user gitu karena dia berkaitan dengan cara akses pengguna terhadap data yang ada pada ADT. Nah, sebenarnya ini
ini masih berkaitan juga dengan komponen gitu. Jadi ini sebenarnya adalah alur kita untuk alur dalam menentukan ADT gitu. Yang pertama kita harus mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu, masalah apa nih yang mau kita selesaikan gitu dengan ADT. Setelah itu kita mengidentifikasi atribut dan juga tipe datanya, lalu kita menspesifikasi operasi apa saja yang sekiranya dibutuhkan, lalu spesifikasi interaksi data, di interaksi antar data ini akan seperti apa nih gitu. Nah setelah itu maka kita bisa memilih interface yang terakhir, itu langkahnya. Dan setelah itu selesai begitu. Kemudian ini ada ilustrasi gitu ya, jadi kita bayangkan misalkan kotak yang besar ini adalah suatu data dan juga operasi. Nah, lalu di sini ada interface, di sini ada user gitu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa suatu ADT itu ini ya, suatu ADT yang berisikan data dan juga operasi gitu, eh, dia bisa diakses oleh banyak sekali user gitu, user satu 2 3 dan seterusnya melalui interface-nya gitu. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan gitu ya, seperti yang sudah saya singgung bahwa interface itu merupakan ibaratnya adalah jembatan atau penghubung antara program dengan usernya seperti ini. Jadi interface itu kita bisa mengakses data dan juga operasi melalui interface-nya. Kemudian ada jenis-jenis ADT. Di sini ada beberapa jenis ADT yang akan kita bahas juga gitu ya. Di sini ada stack, queue, reset, dan juga tree. Tetapi untuk graph dan table tidak akan kita bahas lebih jauh. Nah, di sini juga ada spesifikasi ADT. Nah, tiap ADT itu harus memiliki kontrak atau spesifikasi yang meliputi perincian himpunan nilai, dan juga perincian tiap operasi di dalamnya. Itu misalkan tentang apa nama operasinya, parameternya apa saja, dan juga perilaku yang tampaknya itu seperti apa. Lalu yang kedua, kontrak tersebut harus merincikan bagaimana representasi data ataupun algoritma yang digunakan dalam implementasi operasi. Kemudian ada implementasi. Dalam mengimplementasikan ADT kita perlu melakukan dua hal ini. Yang pertama, kita harus memilih representasi datanya akan dalam seperti apa nih, dalam bentuk apa gitu, apakah dalam array atau dalam linked list gitu, harus diperhatikan. Dan kedua, kita harus memilih algoritma yang cocok untuk setiap operasi gitu. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena representasi data yang pertama itu harus merepresentasikan semua nilai-nilai yang mungkin dalam ADT. Jadi ADT itu kan dia terdiri dari himpunan nilai gitu, maka untuk representasi datanya kita harus memilih suatu representasi yang bisa mewakili nilai-nilai dalam ADT ini, seperti itu. Kemudian untuk algoritma juga harus kita perhatikan karena algoritma yang kita pilih ini harus benar-benar konsisten dengan representasi yang dipilih gitu. Jadi intinya cocok satu sama lain gitu. Ini ada rancangan ADT. Jadi rancangan ADT yang kita buat itu harus memenuhi dua hal berikut. Yang pertama, operasi yang dibutuhkan itu cukup atau maksudnya apa? Maksudnya jadi operasi-operasi yang kita masukkan ke dalam ADT ini tidak lebih dan tidak kurang gitu. Tidak lebih itu dalam kata lain semua operasinya itu harus terpakai gitu. Tidak boleh ada yang dibuat tapi tidak dipakai, dan tidak kurang. Maksudnya kita membuat operasi harus ada semuanya gitu, harus mencukupi tiap-tiap operasi yang dibutuhkan, tidak ada yang kekurangan operasi. Dan yang kedua, ada konstruktor, asesor, dan juga transformers. Ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian ada tentang necessary and sufficient operation. Untuk sufficient operation ini merupakan sebuah operasi di mana semua elemennya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Artinya operasinya itu harus memenuhi semua proses nilai-nilai ADT. Kemudian ada necessary operation, yakni tidak ada operasi yang melebihi kebutuhan seharusnya gitu. Dalam kata lain, tidak boleh ada operasi yang mubazir, dibuat tapi sia-sia seperti itu. Ini ada istilah-istilah yang sudah saya singgung sebelumnya. Pertama ada konstruktor. Konstruktor itu merupakan operasi yang menciptakan ADT dari berbagai tipe nilai dan menginisialisasi komponen nilai-nilai ADT. Kemudian ada accessors, itu merupakan operasi yang menggunakan nilai ADT untuk menghitung nilai dari berbagai tipe data. Lalu yang terakhir ada transformers, yaitu operasi yang menggunakan nilai ADT untuk menghitung nilai baru ADT. Nah, baik, kemudian selanjutnya ada string ADT ya. Sebenarnya string sendiri definisinya itu sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Yakni string adalah urutan atau rangkaian dari berbagai karakter. Adapun karakternya itu bisa berupa huruf, angka gitu ya. Dan karakter ini memiliki indeks-indeks yang berurutan gitu. Kemudian dalam string juga ada suatu hal yang bisa kita bentuk dari string ini sendiri, yakni substring gitu. Nah, menurut definisinya, substring ini adalah suburutan dari karakter yang berurutan
dan memiliki bagian dari string. Jadi kalau misalkan kita punya string gitu ya, maka substring ini adalah bagian dari string itu sendiri gitu. Kalau misalkan saya membuat ilustrasinya gitu ya, walaupun kurang tepat, misalkan ini ada string. Nah, maka jika kita ingin membentuk suatu substring berarti adalah bagian dari uh, si string itu, misalkan segini gitu. Nah, karena ini merupakan bagian dari string, kita bisa katakan bahwa yang kita arsir hijau ini adalah substringnya gitu. Oke, kemudian untuk poin berikutnya, string sendiri memiliki length atau panjang gitu ya. Jadi panjang dari string sendiri merupakan banyaknya elemen dalam string. Jadi kalau misalkan kita memiliki elemen dalam string itu sejumlah n gitu, maka panjangnya adalah sebanyak n gitu. Nah, akibatnya string kosong gitu, yakni string yang tidak punya anggota memiliki panjang 0. Kenapa? Karena itu tadi dia tidak punya anggota sama sekali begitu. Kemudian ada syarat-syarat string ADT. Yang pertama, nilai-nilainya adalah karakter string dalam setiap panjang, jadi harus berupa karakter string. Lalu dapat mengetahui panjang string ya, karena tadi ada unsur length di sini itu panjang. Jadi harus mengetahui juga panjang stringnya, dan dapat menghasilkan karakter individu string dari indeks karakter yang diberikan. Kemudian dapat menghasilkan substring dari string yang sudah saya jelaskan tadi, di mana substring ini adalah bagian dari string. Lalu dapat membandingkan string-string, juga dapat menghubungkan berbagai string atau menggabungkan berbagai string. Nah, itu untuk ADT. Sekarang kita berlanjut ke array gitu, dimana array ini merupakan sudah bagian dari jenis struktur data. Nah, array atau larik adalah struktur data sederhana dan didefinisikan sebagai alokasi memori sementara pada komputer. Nah, array ini sebenarnya merupakan suatu tipe penyimpanan data gitu, dimana kita bisa menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel, tapi tipenya harus sama gitu. Misalkan kita ingin menyimpan nilai 1, 2, 3 sampai 100 gitu. Nah, karena 1, 2, 3 sampai 100 ini adalah tipenya integer gitu ya, tipenya sama, maka kita bisa simpan dalam satu variabel saja. Misalkan namanya adalah angka gitu. Nah, variabel itu kita sebut sebagai array gitu, karena dia menyimpan sekumpulan data tapi tipenya sama gitu. Nah, sifat array ini pertama terurut, lalu statis dan juga homogen. Mengapa terurut? Karena dia memiliki indeks-indeks tertentu dan terurut gitu ya, dari mulai indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian statis. Mengapa statis? Nah, di sini dijelaskan di poin berikutnya. Karena ukuran array sendiri bersifat tetap atau fix gitu dan tidak dapat dirubah selama program dijalankan. Ini misalkan di awal program kita menginisialisasi panjang array ini sebanyak n misalkan. Nah, selama program dijalankan, array tersebut tidak bisa diubah menjadi misalkan n-1 panjangnya atau n+1 gitu panjangnya. Tapi harus tetap n gitu. Mengapa? Karena ya itu tadi sifat array statis, tidak bisa diubah selama program dijalankan, dan panjangnya itu hanya bisa atau ukurannya hanya bisa ditentukan sebelum program dijalankan gitu. Jadi di awal program. Kemudian homogen. Mengapa homogen? Karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa tipe dalam satu array itu harus sama gitu. Kemudian urutan array disimbolkan oleh indeks terurut. Indeks-indeks itu kita mulai dari angka 0 sampai n-1, di mana n-nya itu adalah panjang array. Jadi misalkan kita punya, misalkan gitu ya, panjang array-nya itu n-nya adalah 5 gitu. Berarti kan 5 minus 1, 4. Berarti indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 4. Kemudian indeks pada array, fungsinya itu untuk menunjukkan letak elemen-elemen pada array. Jadi ibaratnya indeks itu merupakan penunjuk gitu, di mana elemen tersebut ditempatkan pada array. Misalkan kita mencari suatu elemen nih. Nah, elemen itu diletakkan pada posisi kedua begitu, karena posisi kedua ini dia indeksnya adalah 1, maka letaknya adalah di indeks 1. Kemudian ada juga suatu istilah yang disebut sebagai subarray. Subarray ini merupakan elemen berurutan yang diambil dari array dan merupakan bagian dari array yang lebih panjang. Ini konsepnya kurang lebih mirip ya dengan substring tadi, itu dimana misalkan kita punya suatu array dan kita mengambil suatu bagian dari array itu, maka kita sebut itu sebagai sebagai subarray. Adapun panjang subarray adalah jumlah komponen yang ada di subarray itu sendiri. Nah, kemudian array juga merupakan salah satu struktur data yang paling lumrah digunakan di setiap bahasa pemrograman. Mengapa? Karena array diyakini dapat memperkenalkan struktur data dan melihat hubungan antara object-oriented programming, gitu ya, pemrograman berbasis objek, dengan struktur data satu sama lain. Nah, karakteristik dari
array ini, yakni dia memiliki batasan dari pemesanan lokasi memori, kemudian sifatnya homogen dan dapat diakses secara acak selama masih ada di array tersebut. Gitu. Bisa diakses secara acak ini karena dia kan punya indeks gitu ya, jadi selama indeksnya diketahui dan ada pada array tersebut, bisa dilakukan akses secara acak ini. Kemudian ada syarat-syarat umumnya. Yang pertama, panjang array ditentukan di awal gitu ya. Sudah saya singgung tadi bahwa inisialisasi panjang array itu dilakukan di awal program dan tidak bisa dirubah selama program dijalankan. Nah, kemudian tiap komponen itu mempunyai indeks tetap dan khas. Jadi punya indeks masing-masing itu ya, tiap elemen pada array ini. Lalu tiap komponen dalam array dapat kita akses menggunakan indeksnya. Jadi selain sebagai penunjuk itu atau yang selain sebagai penunjuk letak di mana suatu elemen itu pada array, indeks ini juga berfungsi untuk sebagai cara bagaimana kita sebagai cara untuk mengakses indeks ini gitu. Suatu untuk untuk mengakses suatu elemen gitu. Nah, kita bisa mengakses suatu elemen pada array jika kita mengetahui indeksnya gitu. Ini ada contoh-contoh penulisan array. Yang pertama kita tulis dulu di sini nama arraynya apa gitu ya, bebas. Lalu titik 2 dan kita sebut sebagai array. Ini n itu adalah jumlah dari elemennya ada berapa gitu. Dan tipe datanya apa. Misalkan di sini nama arraynya adalah mahasiswa. Mahasiswa titik 2 sebut array berarti. Lalu di sini misalkan jumlah mahasiswanya yang kita inginkan adalah 100. Berarti array 100 of int atau integer gitu. Kenapa? Karena bilangannya adalah bilangan bulat. Nah, ada juga jenis-jenis array. Pertama ada array satu dimensi dan kedua ada array dua dimensi. Array satu dimensi ini merupakan bentuk paling sederhana, di mana arraynya terdiri hanya dari satu baris atau satu kolom, satu kolom alamat penyimpanan, dan tipe data elemen-elemennya itu sama semua gitu, tetapi isinya boleh berbeda. Jadi misalkan tipe datanya mau huruf nih, berarti mau string gitu, berarti dia bisa beda-beda walaupun tipenya harus sama. Misalkan A, B, C itu kan beda ya, walaupun tipenya tetap sama gitu, string huruf. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Seperti yang tadi ya, bentuk umumnya sama saja. Dan kemudian ada array dua dimensi. Array dua dimensi ini digunakan untuk merepresentasikan tabel dan matriks dalam pemrograman. Nah, array tipe ini terdiri dari beberapa baris atau kolom elemen yang bertipe sama gitu. Kalau satu dimensi tadi kan kita hanya berisi satu baris atau kolom saja gitu. Sedangkan untuk dua dimensi ini boleh lebih gitu. Umumnya sih dua gitu. Nah, bentuk umumnya cukup berbeda, jadi kita tuliskan nilai mahasiswa di nama arraynya, titik dua array. Nah, di sini ada dua tipe, di sini ada dua jenis banyaknya elemen gitu. Nah, dia dua dimensi gitu. Jadi kalau saya rincikan, ini itu untuk yang pertama, ini yang kedua, itu berarti yang pertama ini yang kedua gitu. Karena dia ada dua dimensi kan ya. Sedangkan untuk yang satu dimensi hanya cukup satu saja. Ini tipenya. Itu kalau ini jadi ada dua gitu. Tapi kedua-duanya sama tipenya yakni integer. Gitu. Nah, ada juga operasi-operasi dalam array. Yang pertama ada operasi insertion atau penyisipan, lalu deletion penghapusan dan juga searching pencarian. Nah, saya akan menjelaskan cara singkat gitu ya untuk insertion atau penyisipan. Ada penjelasan secara singkatnya mengenai si insertion atau penyisipan. Di proses insertion ini yakni kita ingin menyisipkan suatu elemen pada array. Jadi misalkan kita punya array dan kita ingin menambahkan elemen baru nih pada array tersebut gitu. Nah, ini bisa dilakukan gitu. Nah, secara prinsip insertion atau penyisipan ini sama saja dengan kita menggeser komponen semula yang berada pada suatu indeks array, namun panjangnya tetap sama. Misalkan kita ilustrasinya saja, langsung ke ilustrasi. Misalkan kita ingin menambahkan suatu elemen bernama fat ke dalam array ini gitu. Array dengan kondisi awal yang berisi komponen the, cat, set, on, the, mouse, dan mat dari indeks 0 sampai 6 gitu. Ini menambahkan fat ini gitu. Yang pertama, di sini terlihat gitu bahwa si cat ini kita udah jadi ganda gitu ya, jadi double. Nah, setelah elemen ini, ini kita lihat dulu ya, di sini ada elemen fat dan ini ada ins atau insert yang di satu. Maksudnya apa? Maksudnya kita ingin menyisipkan ini tuh di indeks ke satu gitu. Jadi kita ingin mengganti indeks ke satu yang asalnya cat
menjadi elemen fat ini gitu. Nah, caranya yakni kita harus mengcopy atau menyalin satu ini ya, indeks satu ini elemennya cat jadi dua di seperti ini. Nah, setelah itu otomatis yang di sini kan menggeser gitu ya, si set ini dia menggeser ke 3, one ini menggeser ke indeks 4, ke indeks 5 dan seterusnya gitu. Sampai yang terakhir itu elemennya menjadi mouse gitu. Kenapa matnya tidak termasuk? Karena array ini kan dia tetap panjang itu tetap ya. Nah, maka kalau panjangnya tetap berarti panjangnya itu tetap sampai indeks 6 gitu. Sementara mat ini dia kalau mau nambah dia indeks 7 gitu. Sedangkan indeks 7 kan tidak ada gitu. Maka di sini elemen terakhirnya menjadi mouse gitu. Nah, setelah di copy seperti ini, otomatis si fat bisa dimasukkan ke dalam array. Jadi hasilnya adalah seperti ini dan fat dinyatakan berhasil untuk disisipkan ke dalam array ini di indeks 1. Nah, kemudian untuk deletion sendiri kita menghapus elemen dalam array itu ya. Dan ini sama saja menggeser komponen di sebelah kanan dari elemen yang hendak dihapus ke arah lebih kiri. Dan seterusnya sampai elemen terakhir pada array yang kini berpindah ke posisi lebih kiri dari semula, sehingga menyisakan ruang kosong pada indeks terakhir. Maksudnya apa? Kita langsung lihat saja pada contoh. Sini misalkan kita ingin menghapus atau delete di indeks 1. Indeks 1 itu kan dia fat ya. Nah, ini kondisi awalnya yang tadi itu yang di sini, yang diinsersi. Kemudian ini kita akan menghapus lagi nih si fat ini gitu. Nah, hal ini tuh sama saja gitu dengan kita apa namanya, ibaratnya sederhananya gitu ya, kita ingin menghilangkan si ini. Berarti kalau ini hilang kan otomatis elemen di sebelah kanannya, si cat ini bakal pindah ke kiri kan ya. Lalu si set juga akan berpindah ke yang lebih kirinya gitu sampai si mouse juga akan berpindah ke indeks yang lebih kiri yakni sebentar. Si mouse ini dia akan pindah ke 5 ini gitu kan ya. Tapi sebelum itu apa namanya elemen terakhir yakni mouse dia harus menyalin dirinya sendiri gitu. Terlihat di sini bahwa apa namanya mouse ini dia menjadi dua ya seperti ini. Dan di tahap akhir yang terakhir ini si mouse yang terakhir ini yang double ini dia akan hilang dan akhirnya menyisakan ruang sisa di indeks terakhir seperti itu. Kemudian ada searching. Searching sendiri merupakan suatu proses mencari suatu dalam array, menelusuri elemen di dalam array sampai ingin kita cari. Jadi misalkan kita ilustrasikan array gitu ya, misalkan ini ini satu dua elemennya tuh tiga empat, misalkan kita ingin mencari elemen tiga nih, berarti kita akan menelusuri dari indeks 0 ini apakah nilainya sama dengan yang ingin kita cari gitu, apakah nilainya nilai indeks ke 0 ini sama dengan 3 atau tidak gitu. Lalu kalau misalkan tidak berarti kita pindah ke yang indeks 1 gitu. Apakah nilai di indeks 1 ini sama dengan tidak? Sama dengan 3? Ternyata tidak ya, bukan, di sini 2. Lalu kita pindah ke indeks berikutnya, ke indeks 2. Nilainya apakah sama dengan 3? Iya, sesuai. Berarti ini elemen yang kita cari. Jadi hasilnya bahwa elemen ini ditemukan di array. Nah, kemudian untuk bahasan selanjutnya mengenai linked list. Linked list juga masih merupakan struktur data gitu ya, sama seperti array, di mana secara definisi linked list merupakan struktur data linier. Nah, berbeda dengan array. Kalau uh, array itu kan dia statis ya sifatnya. Nah, kalau linked list itu dia dibentuk secara dinamis. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa pada awal program dijalankan, linked list sendiri belum didata gitu. Nah, sedangkan elemen-elemennya sendiri nanti dibentuk seraya programnya berjalan sesuai instruksi. Jadi dalam kata lain kita bisa menambah dan juga mengurangi panjang link list itu selama programnya berjalan gitu. Kemudian elemen pada link list dapat kita akses menggunakan pointer. Nah, kalau di array itu kan menggunakan indeks ya. Kalau di link list ini merupakan pointer. Nanti pointer ini akan menunjuk suatu elemen gitu, elemen apa, dan dia akan menunjuk satu node atau elemen gitu ya. Node ini adalah elemen maksudnya. Nah, kemudian ada juga istilah yang disebut head. Head atau node awal linked list harus diacu oleh suatu pointer. Pointernya namanya adalah head gitu karena sesuai dengan nama nodenya ya, node awalnya. Node awal itu disebut sebagai head, berarti pointernya adalah pointer. Sedangkan untuk pointer current atau word digunakan untuk memindahkan pengacuan node pada node tertentu. Ilustrasinya seperti ini.
Node yang pertama itu kita sebut sebagai head, node yang terakhir itu disebut sebagai tail, gitu. Atau yang lebih jelasnya seperti ini. Di linked list itu, kalau lebih jelasnya, dia dihubungkan antara satu node-node lain itu dengan suatu link. Link ini ibaratnya seperti ini ya, kalau simpelnya itu, sederhananya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa node terakhir atau D gitu ya, atau tail, D itu menuju ke 0 gitu. Mengapa? Karena memang pada linked list, tiap node terakhir pada linked list selalu menuju ke uh, 0 gitu, yang berisi alamat kosong. Nah, jadi ini ya, lebih jelasnya bahwa elemen terakhir pada linked list atau tail itu menunjuk ke 0 yang menandakan bahwa ia adalah elemen terakhir atau node terakhir gitu. Sedangkan 0 sendiri berisi alamat kosong. Dalam kata lain, linked list adalah sekumpulan node yang dihubungkan oleh sebuah link dari satu node ke node yang lain. Dalam definisi lain, linked list juga dapat kita katakan sebagai suatu struktur data yang terdiri dari urutan record, di mana setiap recordnya memiliki field yang menyimpan alamat record selanjutnya. Ilustrasinya seperti ini ya, jadi ini adalah linknya gitu. Ini tiap elemen-elemennya dihubungkan dengan suatu link sampai akhirnya menuju 0 di elemen terakhir. Lalu ini ada istilah-istilah dalam linked list. Yang pertama ada head, jadi itu merupakan elemen yang berada di posisi pertama dalam linked list. Dan juga tail adalah kebalikan dari head, ini elemen terakhir. Analoginya, misalkan ada suatu kereta gitu, terdiri dari gerbong-gerbong. Misalkan ada gerbong 1, 2, dan misalkan seseorang yang berada pada gerbong 3 ini ingin menuju gerbong 1 gitu, maka dia harus melewati gerbong 2 terlebih dahulu gitu, karena gerbong kereta itu sifatnya kan berurutan ya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk dari gerbong 3 gerbong 1 gitu, karena dia kan harus melewati gerbong 2 dulu gitu, karena gerbong 3 gerbong 2 gerbong 1 seperti itu. Begitupun dengan linked list yang elemennya membentuk urutan node dan dihubungkan ke satu link. Jika ingin mengakses suatu elemen, misalkan elemen ketiga pada linked list, maka harus mengakses elemen sebelum elemen ketiga ini, misalkan elemen ke satu dan juga elemen kedua. Kemudian ada teknik dalam linked list. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan dalam linked list. Yang pertama, pengulangan linked list, lalu ada mengubah pointer dengan referensi pointer, dan juga membuat head linked list dengan perintah push. Ini ada jenis-jenis linked list. Ada beberapa jenis linked list sebenarnya. Ini ada single linked list atau SLL. Single linked list ini merupakan linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer menuju ke node selanjutnya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ini ada head. Head itu dia pointernya ya. Jadi si pointer head ini selalu menunjuk ke elemen ini yang paling awal ini gitu. Lalu si linknya gitu, dalam yang ciri khas dari single link list ini, uh, link atau panah yang menghubungkan satu node dengan node lain itu selalu menuju ke node berikutnya saja gitu. Ini kan dari node A ke node B, dari node B ke node C gitu, sampai node C ke 0 begitu, dan hanya satu arah saja gitu intinya si panahnya. Kemudian ada double linked list gitu, berbeda dengan single linked list. Double linked list ini dia linked list yang mempunyai dua variabel pointer yang dapat menunjuk ke elemen sebelumnya dan selanjutnya masing-masing pointernya. Dan tiap head dan tail menunjuk ke 0 gitu. Ini bagaimana? Maksudnya jadi seperti ini ya. Kalau tadi itu kan tanda panahnya dia hanya menunjuk ke elemen berikutnya. Tapi kalau dalam double linked list, si panah ini dia bisa menunjuk ke elemen sebelumnya atau elemen berikutnya. Itu seperti ini. Elemen 5 itu bisa menunjuk ke 0, elemen sebelumnya gitu ya. Dan bisa menunjuk juga ke elemen berikutnya 10. Atau elemen 10, dia bisa menunjuk ke elemen 5, node 5, atau bisa menunjuk juga ke 15 begitu. Nah, perhatikan di sini bahwa baik head maupun tail, headnya itu kan node 5 ya. Nah, node 5 ini dia menuju ke 0. Dan kemudian tailnya juga node 15 dia menuju ke 0. Artinya bahwa dalam doubling list, baik tail maupun head sama-sama menuju ke 0 begitu. Nah, kemudian ada lanjutannya, jenis yang lain itu ada circular linked list. Circular linked list ini merupakan linked list yang tailnya itu hanya menunjuk ke head saja dan tidak ada pointer yang mengarah ke 0 gitu. Nah, seperti lingkaran gitu ya, hanya menunjuk ke head, balik lagi ke head dan tidak ada 0. Kemudian ada multiple linked list. Multiple linked list ini linked list yang variabel pointernya lebih dari 2. Lalu ada non-circular linked list.
Nah, di sini ada operasi tentang operasi apa saja yang ada dalam link list. Yang pertama itu ada operasi insert, yakni operasi untuk menambahkan dan juga menyisipkan node baru ke dalam link list. Dan juga ada konstruktor membuat satu link list baru yang masih kosong. Jadi kita bisa membuat satu link list baru itu yang belum ada isinya dengan operasi ini. Kemudian ada operasi isempty, fungsinya itu untuk menentukan apa link listnya itu kosong atau tidak. Lalu ada operasi find first, ini suatu fungsi untuk mencari elemen. Tapi elemennya pertama, itu elemen pertama dalam list ini apa, headnya itu apa. Kemudian find next ini fungsi untuk mencari elemen setelah elemen yang ditunjuk pointer now. Jadi misalkan terdapat suatu pointer now, itu pointer now ini menunjuk misalkan ke satu elemen A. Nah, kita ingin mencari atau ingin mengetahui ini elemen selanjutnya setelah A itu elemen apa, maka dapat dilakukan fungsi atau dengan operasi find next ini dengan fungsi bisa dilakukan operasi dengan fungsi find next. Ada retrieve, ini untuk mengambil elemen yang ditunjuk pointer now dan dikembalikan oleh fungsi. Jadi kita ingin mengetahui elemen apa sih yang ditunjuk oleh si pointer now ini. Kemudian ada update itu mengubah elemen yang ditunjuk pointer now dengan elemen lain. Lalu ada delete now, itu menghapus elemen yang ditunjuk pointer now. Gitu. Jadi misalkan kita punya pointer now yang menunjuk ke satu elemen, maka dengan operasi delete now atau fungsi delete now ini, kita dapat hapus elemen yang ditunjuk pointer now itu. Berikutnya ada kekurangan dan kelebihan linked list. Yang pertama kelebihannya yakni ini mempunyai efektivitas yang lebih baik dalam menambah dan juga mengurangi serta mencari elemen dalam linked list dibandingkan array. Nah, tapi kekurangannya linked list ini tidak memungkinkan akses elemen secara acak. Artinya kita tidak bisa mengakses misalkan uh, namanya elemen uh, ujung-ujung elemen satu elemen gitu. Tapi kita harus mengakses elemen berikutnya, elemen sebelumnya dulu. Jangan seperti ini deh, seperti misalkan ini link list gitu ya, ada satu, ada dua, ada tiga. Nah, misalkan kita yang mengakses elemen yang di sini, kita tidak bisa serta-merta mengakses elemen yang ini. Kita harus mengakses dulu elemen yang di sini pertama, kedua, sampai akhirnya elemen yang ketiga begitu. Jadi tidak bisa langsung ujung-ujung ke elemen yang ingin kita tuju itu, kecuali elemen itu ada elemen head atau elemen di awal. Selanjutnya ada ADT stack. Jadi untuk stack sendiri dia sudah mulai masuk ke ADT ya. Karena tadi link list dan array itu kan dia masuknya ke struktur data. Oke, jadi stack ADT secara definisi merupakan struktur data yang hanya memberi akses pada satu data terakhir yang disisipkan. Jika data tersebut dihapus, maka kita dapat mengakses data berikutnya hingga data terakhir dengan cara yang sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada stack ini, jadi kita hanya bisa mengakses atau misalkan menambah dan juga mengurangi, tapi data tersebut harus data yang berada di suatu ujung atas dari stack gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi intinya pada stack ini dia hanya mengizinkan akses pada satu sisi saja gitu, yakni pada data terakhir yang disisipkan gitu. Jika kita ingin mengakses elemen lain setelah data yang terakhir itu, maka kita harus terlebih dahulu mengakses atau memberikan suatu operasi pada data terakhir ini. Itu baru bisa kita lakukan pada elemen berikutnya selain data yang terakhir disisipkan. Kemudian stack juga berguna dalam aplikasi algoritma pada tipe struktur data yang kompleks. Dan dalam definisi lain, stack sendiri dapat dikatakan sebagai struktur data, atau dalam kata maksudnya ini adalah ADT ya, yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek dalam bentuk tumpukan gitu. Karena dalam arti bahasa Indonesianya, stack sendiri kan merupakan satu tumpukan gitu ya, stack itu tumpukan. Dan secara sederhana, dalam stack kita hanya dapat menambah atau menghapus elemen hanya di satu ujung, ini pada puncak stack atau top of stack. Nah, kalau kita bayangkan stack itu sebagai satu tumpukan kan seperti ini ya misalkan. Nah, seperti ini gitu. Jadi di sini misalkan ada elemen yang pertama, kedua, elemen yang terakhir disisipkan gitu. Nah, otomatis kita hanya bisa mengakses elemen itu hanya elemen yang terakhir disisipkan saja. Berarti elemen yang terakhir ini dulu gitu. Baru setelah ini misalkan sudah diakses, baru kita bisa mengakses yang ini sampai yang terakhir begitu. Dan elemen yang terakhir disisipkan ini kita sebut juga sebagai puncak stack atau top of stack gitu. Nah, kemudian ada prinsip yang digunakan stack. Stack sendiri merupakan suatu ADT yang menerapkan prinsip LIFO atau last in first out. Maksudnya adalah elemen terakhir yang ditambahkan ke dalam stack
adalah elemen yang pertama kali keluar dari stack itu, atau elemen yang terakhir, elemen yang pertama diproses adalah maksudnya atau elemen yang terakhir ditambahkan ke dalam stack itu merupakan elemen yang pertama diproses oleh operasi yang dikehendaki. Jadi last in first out ini maksudnya misalkan kita punya suatu elemen yang ditambahkan ke dalam stack, maka elemen yang terakhir ditambahkan ke dalam stack adalah elemen yang pertama kali keluar dari stack. Kenapa? Karena dia pertama kali diproses oleh stack, oleh operasi dalam stack. Nah, jadi elemen yang yang pertama kali keluar dari stack adalah elemen yang menempati posisi top of stack. Kalau di stack juga ada sebuah kedalaman gitu ya, atau depth, dan depth ini atau kedalaman ini menunjukkan banyaknya elemen yang ada pada stack. Misalkan stack itu punya kedalaman n, berarti depth-nya berarti banyak jumlah elemennya adalah sebanyak n. Kemudian ada stack kosong. Nah, stack kosong berarti sebagai konsekuensi pengertian depth ini, maka stack kosong atau empty stack dia memiliki depth 0 karena tidak punya elemen apapun. Nah, juga ada bagian-bagian dari stack. Yang pertama ada top. Top ini merupakan elemen terakhir yang disisipkan ke dalam stack. Sesuai namanya, dia ada di posisi puncak stack. Kemudian ada elemen dalam stack ini maksudnya adalah data yang berada pada stack. Lalu ada max stack. Max ini merupakan variabel yang menunjukkan maksimal banyak elemen dalam stack. Jadi dia menunjukkan nih banyaknya elemen pada stack itu paling banyak berapa. Nah, kemudian ada analoginya misalkan bayangkan tumpukan surat yang berada di atas meja. Nah, surat yang paling bawah itu kan surat yang pertama kali ditumpukan atau surat yang pertama kali ditambahkan ke dalam tumpukan tersebut gitu. Sedangkan surat yang terakhir datang ditempatkan di tempat yang paling atas gitu, seperti ini. Jadi di sini kan surat yang paling atas yang terlihat di layar merupakan surat yang terakhir kali datang atau yang terakhir kali ditumpukan ke dalam meja. Maksudnya apa? Maksudnya pada tumpukan tersebut kita tahu bahwa surat yang paling atas tersebut merupakan surat yang akan pertama kali dibaca oleh si penerima surat. Artinya surat tersebut adalah surat yang pertama kali keluar dari tumpukan itu. Dan begitu seterusnya sampai surat yang paling bawah. Nah, sama halnya dengan stack. Dalam stack juga elemen yang teratas atau elemen yang terakhir ditambahkan ke dalam stack merupakan elemen yang pertama kali diproses dan juga keluar dari stack gitu. Nah, begitu seterusnya sampai elemen terbawah. Analogi lainnya bisa kita bayangkan sebagai tumpukan baju, tumpukan piring, dan tumpukan buku yang konsepnya kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini ada beberapa operasi dari stack. Operasi stack yang pertama itu ada push. Push ini merupakan suatu operasi yang digunakan untuk menyimpan atau menambah elemen pada stack. Sesuai namanya gitu ya, bahwa push atau mendorong berarti kita mendorong suatu elemen atau menambahkan suatu elemen ke dalam suatu stack. Dan pop ini dia menghapus elemen pada stack. Lalu pick, misalkan kita ingin mengetahui elemen teratas dari stack itu, berarti kita bisa menggunakan operasi pick tanpa harus menghapus elemen yang ingin kita akses. Lalu ada operasi isFull. Ini fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack ini penuh atau tidak. Lalu fungsi isEmpty, yakni fungsi untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Ini ada aplikasi pada stack itu biasa digunakan untuk membalikan teks pada file, di mana teks-teks pada file yang isinya itu adalah baris-baris gitu ya, nanti akan berada pada urutan yang terbalik. Kemudian aplikasi yang lain kita bisa memasangkan bracket atau tanda kurung secara tepat dan menghindari kesalahan pemasangan tanda kurung. Tanda kurung itu kan dia bisanya dipasangkan gitu ya. Misalkan ini 5 kali 4 misalkan. Ini kan pemasangannya benar gitu, tapi kalau misalkan seandainya yang di sini yang dihapus tidak ada, itu kan tidak tepat. Nah, maka stack ini bisa digunakan sebagai hal tersebut, gitu, sebagai sesuatu untuk memasangkan mereka secara tepat. Nah, lalu ada kelebihan dan juga kekurangan stack. Kelebihannya yakni kita bisa membantu stack ini dapat membantu mengelola data dengan LIFO, menghapus objek secara otomatis, tidak mudah rusak, dan dua poin lainnya seperti ini. Adapun kekurangannya, memori pada stack sangat terbatas dan juga ada kemungkinan overflow jika datanya terlalu banyak. Kemudian tidak memungkinkan akses secara acak karena dia hanya dibatasi aksesnya itu pada data yang terakhir saja kan ya. Jadi dia hanya memungkinkan aksesnya itu pada data puncak saja gitu, tidak boleh langsung ke data yang lain. Implementasinya bisa dengan array dan juga linked list. Untuk array itu biasanya pada stack yang dibatasi atau bounded stack.
Kelebihan implementasi dengan array ini, yakni mudah diimplementasikan dan juga kekurangannya tidak terlalu dinamis karena array itu kan sifatnya statis. Lalu bisa dengan linked list, ini biasanya untuk stack yang tidak dibatasi atau unbounded stack. Kelebihannya yakni dapat menambah dan mengurangi ukuran sesuai kebutuhan, tapi kekurangannya butuh memori ekstra karena terdapat pointer di dalamnya. Itu karena linked list kan dia mengandung satu pointer, mengandung pointer. Nah, lalu apa saja yang dapat kita lakukan dalam stack? Yang pertama, kita dapat membuat stack kosong, menambah elemen di puncak stack, menghapus elemen di puncak stack, mengetes apakah stack kosong, dan kita bisa mengakses elemen di puncak stack tanpa menghapusnya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan yakni tentang queue. Jadi queue juga masih berupa ADT seperti stack sama. Dan kalau kita telaah gitu ya, arti queue dalam bahasa Indonesia itu kan artinya adalah antrian. Nah, maka secara definisi dapat kita katakan bahwa queue adalah suatu jenis abstrak data type yang berupa bentuk khusus dari list linear dengan operasi penambahan dan penghapusan data dilakukan pada ujung berbeda. Nah, secara implementasinya bisa dikatakan juga bahwa queue ini dia nanti akan secara praktiknya itu bakal mirip dengan sebuah antrian begitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dalam queue, penambahan dilakukan di ujung belakang dan penghapusan dilakukan di ujung depan. Nah, kalau misalnya kita ingat gitu ya bahwa ke dalam stack penambahan dan penghapusan data itu dilakukan hanya pada data paling atas saja. Berarti itu kan hanya pada satu ujung ya, di ujung atas saja. Itu sedangkan pada queue dia melibatkan dua ujung ya, di ujung belakang dan ujung belakang dan ujung depan. Jadi itu bedanya dengan stack. Nah, lalu queue juga bisa digunakan dalam ilmu komputer, transportasi, dan juga riset operasi, di mana kita memiliki entitas seperti data, objek, orang, atau kejadian yang perlu disimpan dan diproses kemudian. Gitu. Jadi, ini merupakan salah satu aplikasi atau manfaat gitu ya dalam kehidupan, gitu, baik dalam bidang matematika atau komputer atau komputasi. Nah, secara prinsip, kalau stack itu kan dia menerapkan LIFO ya, last in first out. Bedanya dengan queue, jadi queue ADT ini dia memiliki prinsip LIFO atau first in first out. Itu maksudnya apa? Maksudnya yakni data yang pertama masuk ke dalam queue adalah data yang pertama kali keluar dari queue. Dalam kata lain, data yang pertama kali masuk ke dalam queue, itu ya data yang pertama kali ditambahkan ke dalam queue adalah data yang pertama kali diproses gitu dan setelah diproses kan dia bakal keluar gitu ya dari queue dan ini sesuai dengan namanya first in first out gitu. Atau sebaliknya gitu, berarti elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam queue dia menjadi elemen yang terakhir yang keluar dari queue atau elemen terakhir yang diproses dalam queue. Lalu seperti yang kita ketahui juga bahwa dalam queue kita diizinkan untuk melakukan penambahan di ujung belakang dan pengurangan atau penghapusan elemen di ujung depan. Hal ini tentu melibatkan dua ujung ya, sedangkan kan kalau stack dia hanya melibatkan satu ujung saja gitu, yakni di top of stack atau puncak stack. Kemudian ada karakteristik QADT. Yang pertama kita harus memiliki cara gitu ya agar komponen-komponen dalam queue ini terikat satu sama lain gitu. Karena bagaimanapun juga komponen dalam queue ini kan dia bentuknya antrian gitu. Jadi harus terikat satu sama lainnya seperti apa gitu, harus ada cara tertentu. Yang kedua, pernyataan untuk operasi yang dapat dilakukan pada tiap elemen. Pada elemen tipe data ADTR-nya harus ditentukan. Jadi operasi apa nih yang mau kita lakukan pada queue ini juga harus ditentukan, kita harus jelas seperti itu. Nah, ini ada beberapa istilah atau komponen dalam queue ADT. Yang pertama ada head. Head sendiri merupakan elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam queue. Nah, biasanya head ini karena dia kepala itu ya, maka dia otomatis posisinya ada di paling depan dari queue itu sendiri. Nah, sedangkan kalau tail dia kebalikan dari head. Tail ini adalah elemen yang terakhir kali dimasukkan ke dalam queue. Jadi elemen yang posisinya di paling belakang queue gitu. Kalau misalkan di antrian berarti dia orang yang terakhir kali datang di antrian tersebut. Nah, kemudian ada juga istilah berupa queue kosong. Queue kosong ini merupakan queue atau antrian yang tidak punya elemen gitu karena dia kosong. Berarti dia disebut juga sebagai antrian kosong gitu. Jadi tidak ada anggotanya, tidak ada elemennya begitu. Lalu ada elemen ini merupakan data yang mengisi queue gitu. Kemudian ada panjang queue. Panjang queue sendiri merupakan jumlah atau banyaknya elemen yang ada pada queue. Nah, karena kita mengetahui definisi panjang ini, maka sebagai konsekuensinya queue kosong karena dia tidak punya anggota, maka dia memiliki panjang sebanyak 0 gitu ya. Oke, ini ada analoginya gitu ya untuk lebih memahami bagaimana queue bekerja. Jadi secara prinsip kan queue itu menerapkan FIFO yakni first in first out gitu. Dan kalau kita tilik dalam kehidupan sehari-hari,
queue ini bisa bisa kita temukan dalam antrian-antrian gitu, antrian apapun gitu. Misalkan di sini saya mengambilnya adalah uh, antrian karcis untuk membeli antrian untuk membeli suatu karcis untuk pementasan sirkus gitu. Anggap saja ini orang yang pertama kali datang ke loket ini, misalkan ya anggap sajalah ini tuh misalkan ada loket di sini untuk membeli tiket gitu. Berarti kan orang yang ini, dia itu orang yang pertama kali datang. Nah, berarti dia ada di posisi yang paling depan dari urut dari antrian ini gitu. Sedangkan orang yang ini, yang paling belakang, ini orang yang terakhir kali datang ke dalam antrian begitu, karena bagaimanapun kan kita harus memudayakan mengantri begitu ya. Jadi ini berdasarkan urutannya seperti ini gitu. Nah, maka orang yang berada di posisi yang berada di posisi depan ini, paling depan, dia adalah orang yang pertama kali mendapatkan karcis gitu. Otomatis dia juga menjadi orang yang pertama kali keluar dari antrian itu gitu. Nah, seterusnya sampai yang si ini, si ini, si ini sampai yang terakhir. Kemudian orang ini dia mendapatkan tiket giliran terakhir dan dialah yang orang yang terakhir keluar dari queue gitu. Nah, ini prinsipnya sama gitu ya dengan queue, bahwa pada queue kan data yang pertama kali dimasukkan itu adalah data yang pertama kali keluar atau diproses dalam queue itu gitu. Sama juga dengan analogi ini gitu. Begitupun untuk data yang terakhir dimasukkan adalah data yang terakhir kali keluar dari queue. Nah, begitupun sama untuk analogi ini gitu ya, sama. Selain itu kita juga tahu gitu bahwa dalam queue kita hanya bisa menambahkan elemen di ujung depan, di ujung belakang, dan menghapus di ujung depan gitu. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, kita tinjau di sini, di ilustrasi ini, kita kan hanya bisa menambahkan orang. Misalkan ada yang mau datang lagi itu lewat belakang ya, karena kita harus mengantri gitu. Nggak boleh nyalip gitu ya, nggak boleh langsung ke sini, nggak boleh. Dia harus lewat belakang gitu. Nanti ada yang datang lewat sini, lewat belakang lagi, dan begitu seterusnya. Jadi penambahan orang atau penambahan antrian itu harus berada dari sisi belakangnya gitu. Sedangkan penghapusan suatu orang dalam antrian gitu, dalam kata lain dia akan keluar dari antrian, dia hanya bisa dilakukan oleh orang yang paling depan dari antrian ini gitu. Kalau misalkan orang ini keluar, berarti kita coret, berarti kan sisa orang ini. Lalu kemudian orang ini mendapatkan giliran untuk mendapatkan karcis. Otomatis dia juga akan keluar dari antrian itu karena dia posisinya paling depan gitu, dan seterusnya sampai orang yang terakhir dalam antrian. Ini penjelasan untuk yang tadi ya. Kita lanjut. Jadi seperti itu analoginya. Ini ada operasi. Jadi operasi pada Q itu ada beberapa. Yang pertama ada NQ. NQ ini sebenarnya prinsipnya sama dengan menambahkan elemen ke dalam Q. Lalu di Q itu kebalikannya, yakni menghapus elemen pada Q. Tetapi di Q ini akan mengalami error jika Q itu kosong gitu. Kenapa? Karena dia kan tidak punya elemen. Jadi elemen apa yang mau dihapus begitu. Lalu ada fungsi size atau operasi size ini kita bisa menunjukkan berapa banyak elemen dalam Q gitu, karena sama saja dengan ingin mengetahui ukuran dari Q itu berapa gitu. Lalu ada is empty ini dia fungsinya untuk menghasilkan nilai boolean yang menilai true atau false, benar atau salah, yang mengindikasi apakah Q itu kosong atau tidak gitu. Jadi ini seperti operasi query gitu, nilainya ya atau tidak, kosong atau tidak begitu. Jadi untuk mengecek. Lalu ada operasi front. Operasi front ini untuk memperlihatkan nilai yang ada di posisi depan Q tanpa harus menghapusnya. Jadi elemen yang berada di paling depan Q itu apa sih? Nah, kita bisa gunakan operasi atau fungsi front ini tanpa harus menghapus elemen yang ingin kita ketahui nilainya itu. Lalu ada implementasi Q itu bisa dengan array dan juga linked list ya. Ini masih bentuk umum untuk struktur data. Lalu juga ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam QADT. Yang pertama membuat Q kosong, lalu kita bisa mengetes nih apakah Q itu kosong atau tidak. Dan kita juga bisa mengetahui panjang Q, lalu menambah elemen di sisi belakang. Ingat ya, untuk menambah elemen itu di sisi belakang Q. Lalu menghapus elemen di sisi depan. Penambahan elemen dalam Q itu hanya bisa di sisi depannya, dan juga bisa mengakses elemen dari depan Q tanpa menghapusnya gitu. Ini sama dengan pembahasan yang front tadi. Nah, lalu ada kelebihan dan kekurangan Q. Yang pertama, kelebihannya dia mempunyai prinsip FIFO, di mana data yang masuk adalah data yang pertama kali keluar. Maksudnya, data yang pertama kali masuk ke dalam Q adalah data yang pertama kali keluar atau diproses. Nah, kan kekurangannya, untuk data yang terakhir kali masuk, gitu ya, sesuai urutan, bila waktu pelayanannya habis, maka ada kemungkinan nih bahwa data tersebut tidak bisa diproses gitu. Tentu ini
cukup apa ya, cukup menyulitkan juga gitu kalau misalkan waktunya habis dia tidak bisa diproses begitu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk yang poin 6 atau subbab 6 ini tentang list. List ADT secara definisi ya, kalau dalam komputer itu list bisa dikatakan sebagai salah satu tipe data abstrak atau ADT yang mewakili sejumlah nilai terurut dengan urutan tetap. Jadi prinsip list juga sama ya, dia apa prinsipnya berurutan gitu, punya urutan seperti itu. Nah, elemen-elemen dalam list ini bisa kita bayangkan gitu ya sebagai rumah-rumah yang berjejer di pinggir jalan. Jadi ibaratkan rumah-rumah tersebut adalah data-data pada list seperti itu. Dan kesatuan antara jalan dan rumah itu adalah list ADT itu sendiri. Begitu analoginya kurang lebih. Nah, dalam list kita dapat melakukan operasi penambahan dan pengurangan di mana saja gitu. Kalau dalam stack kan kita hanya bisa melakukan penambahan dan pengurangan itu di sisi atas, di puncak. Lalu untuk queue penambahannya di depan dan pengurangannya, penghapusannya di depan dan penambahannya di belakang gitu. Tapi kalau list dia bisa menambah dan juga menghapus elemen di mana saja gitu. Nggak terbatas di sisi mana asalkan itu masih berada dalam satu list yang sama gitu. Nah, hal ini juga yang mengakibatkan bahwa list itu lebih umum digunakan gitu ketimbang stack dan queue. Karena secara penggunaannya gitu untuk mengaksesnya dia tidak terbatas sisi mana atau ujung mana yang ingin kita akses gitu. Nah, umumnya tipe data list itu sama ya. Tipe datanya sama. Kalau misalkan integer berarti integer semua seperti itu. Tapi kalau misalkan programnya dia membutuhkan tipe data yang berbeda juga tidak masalah gitu karena tidak ada apa namanya, tidak ada ketentuan yang terlalu eh, dimasalahkan itu dalam hal ini. Lalu elemen dalam list juga harus berbatas gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kita punya elemen-elemen, maka elemen itu harus mencapai batas tertentu. Nggak boleh tak terhingga begitu ya. Misalkan elemen 1, 2, 3 misalkan sampai 100 atau sampai 1000. Yang penting ada batasnya gitu. Sampai N. Nah, N ini harus ada batasnya. Nah, selain menambah dan menghapus elemen, di dalam list juga kita bisa mengganti baris-baris di mana saja dalam list. Jadi, uh, proses mengganti atau replace ini kita bisa lakukan di mana saja gitu ya dalam list ADT. Nah, dalam list juga kita bisa memeriksa dan juga memperbarui elemen yang ada gitu. Misalkan kita ingin memperbarui ini elemen ini tuh kita ingin perbarui dengan elemen apa gitu diganti, itu bisa ya. Nah, kemudian list juga mengizinkan adanya elemen duplikat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan kita punya elemen A nih dalam list gitu. Nah, elemen A tersebut misalkan muncul 2 kali atau 3 kali dalam list. Nah, maka elemen A itu tetap dihitung sebagai eh, elemen yang misalkan elemen A yang muncul 3 kali itu akan tetap dihitung sebagai 3 elemen yang berbeda begitu walaupun dia sama-sama A ya, tapi tetap dihitung 3 gitu. Kenapa? Karena dia mengizinkan elemen duplikat gitu ya. Boleh lebih dari satu elemen yang sama yang munculnya. Lalu konsep list juga bisa digunakan dan berperan penting dalam bidang matematika maupun komputasi. Dan banyak sekali bahasa pemrograman yang sebenarnya mendukung data list ini gitu dan bahkan ada juga sintaks spesial serta semantik untuk list dan operasinya. Jadi banyak juga bahasa pemrograman yang mendukung tipe data list ini gitu. Barangkali ini karena sifat list sendiri yang lebih umum ya tadi yang ini nih yang di sini yang poin ini dia lebih umum karena dia mengizinkan akses yang eh, tak tidak terbatas gitu ya di mana saja. Ini konsepnya. Secara konsep tiap elemen dalam list memiliki posisinya sendiri mulai dari posisi 0 atau kita sebut juga posisi ini sebagai indeks gitu. Dan indeksnya juga dari mulai 0 sampai n-1. Adapun n-nya adalah panjang list gitu. Nah, panjang list sendiri dia menunjukkan ada berapa banyak sih elemen yang ada dalam list tersebut gitu. Nah, sebagai akibatnya, list kosong dia kan tidak punya elemen, maka panjang list kosong ini adalah 0 gitu. Lalu konsep mengenai indeks pada list ini cukup sederhana, tapi amat penting gitu karena ini dapat digunakan untuk menspesifikasi letak atau posisi satu elemen dalam list. Jadi uh, jadi indeks ini berguna untuk menunjukkan di mana letak atau suatu elemen pada list gitu dan ini akan berguna juga untuk proses penambahan dan juga penghapusan gitu. Nah, untuk meluruskan gitu ya, barangkali ada yang masih bingung antara list dan linked list itu bedanya apa sih? Jadi kalau secara jelas gitu, secara ringkas maksud saya, list itu adalah ADT. Tapi kalau linked list dia adalah struktur data gitu di mana kalau list ini kan dia ADT. Dia bisa diimplementasikan oleh struktur data array atau linked list gitu. Jadi linked list itu salah satu bentuk implementasi dari list begitu.
Itu bedanya. Misalkan ini ada penulisannya. Penulisan list itu biasanya dilakukan dengan mendaftar atau mendata elemen-elemen list, item-item datanya dalam suatu urutan. Jadi misalkan kita punya elemen apa ya, 1, 2, 3 itu di dituliskan secara berurutan, dan tiap elemen yang ada pada list, misalkan lebih dari satu, kita pisahkan dengan tanda koma atau semikolon atau spasi. Jadi kalau saya contohkan, misalkan 1, 2, 3, atau juga bisa 1 titik, 1 titik, koma, 2 di koma selanjutnya, atau 1 spasi 2 spasi 3 itu dibolehkan ya dalam penulisan list gitu. Nah, elemen-elemen atau item data tersebut kesemuanya diapit oleh sepasang tanda kurung. Tanda kurungnya bebas ya, bisa tanda kurung siku, tanda kurung biasa, tanda kurung Kurawa, atau tanda kurung yang seperti ini. Jadi kalau misalkan mau seperti ini juga boleh, atau misalkan yang ini mau kurung Kurawa juga boleh ya. Itu jadi yang penting asalkan masih tanda kurung gitu. Dan bahkan beberapa bahasa pemrograman mengizinkan penulisan list dengan indeks, asalkan tipe datanya itu harus secara khusus kita deskripsikan sebagai suatu array, karena array itu kan dia punya indeks gitu. Ini contohnya misalkan bilangan Fibonacci ya, itu kan ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Tiap elemennya kita pisahkan dengan tanda koma, dan bisa kita apit dengan tanda kurung seperti ini. Nah, begitupun untuk yang contoh kedua ini, Hamlet 1 itu sama saja. Cuman karena ini dia bentuknya adalah string gitu ya, huruf, maka kita apit juga tiap elemennya ini dengan tanda kutip tunggal gitu, yang satu ini seperti itu. Nah, ini ada jenis-jenis jenis-jenis list maksud saya. Yang pertama ada order list atau list terurut, yakni list yang elemen-elemennya diurutkan berdasarkan beberapa karakteristik yang melekat pada elemen. Misalnya skor numerik atau angka-angka dalam urutan menaik begitu. Nah, kita lihat saja langsung contohnya ya. Ini kan ada angka 15, kurang ini. Ini. Ini ada 15, ada 23, 48, dan juga 112 gitu. Dimana ini elemen front atau depan, dan ini elemen yang di belakang. Nah, misalkan kita ingin menambahkan elemen 30 gitu. Karena ini sifat dari listnya itu terurut ya. Dia angka-angka yang urutannya menaik gitu. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, maka kita bisa lihat nih, 30 ini kira-kira dia nilainya lebih besar dan lebih kecil dari siapa gitu. Ternyata 30 ini dia lebih besar dari 23. Dan 30 ini dia itu kurang dari 48. Tuh, karena ini berurutan gitu ya, didasarkan pada karakteristik besar kecil angka, kita masukkan 30 ini ke tengah-tengah 23 dan 48 gitu. Nah, kemudian ada unordered list atau list tak terurut ini merupakan list yang elemen-elemennya tidak terikat atau tidak diurutkan berdasarkan karakteristik yang ada pada elemen itu gitu, tetapi oleh pengguna. Jadi pengguna lebih luasa untuk mengatur daftar-daftar data pada list begitu. Dan pada unordered list ini kita bisa menambahkan elemen di mana saja gitu, baik itu di depan, di belakang, maupun di antara elemen tertentu. Misalnya seperti ini ada misalkan elemennya 1, 2, 3, dan seterusnya gitu sampai sini. Nah, kita misalkan ingin menambahkan suatu elemen nih. Nah, elemen ini bisa kita tambahkan di mana saja, mau ditambah di tengah, baik itu di sini gitu ya, atau di sini boleh, di sini juga boleh gitu, atau di depan boleh, di belakang juga boleh gitu, karena ini sifatnya unordered list atau list tak terurut gitu. Contoh dalam kehidupan nyatanya adalah daftar belanja atau daftar tugas yang bisa kita susun sesuai keinginan kita. Kemudian yang terakhir ada index list ini atau list terindeks merupakan list yang elemen-elemennya direferensikan oleh posisi numerik atau indeks pada list gitu. Nah, pada list yang terindeks ini dia cirinya dia punya indeks seperti ini gitu. Kalau tadi kan dia tidak ada indeksnya, kalau ini dia lebih terspesifikasi oleh indeks begitu. Nah, ini ada operasi dalam list. Yang pertama, kita bisa menambah dan menghapus elemen dengan berbagai cara. Lalu juga kita bisa memeriksa status list apakah kosong atau tidak dengan is empty, dan juga bisa mengulangi elemen dalam list gitu. Kemudian ada metode dalam list. Jadi ada beberapa metode dalam list ya. Yang pertama misalkan get i. Nanti kita
Ini digunakan jika ingin mengembalikan elemen dengan indeks I, atau dalam kata lain, kita misalkan ingin mengetahui nih, elemen pada indeks I itu berapa gitu. Misalkan get 2 berarti kita ingin mengetahui elemen pada indeks kedua itu apa. Lalu ada set I, E, artinya kita ingin mengganti elemen dengan indeks I menjadi E. Misalkan kita ingin mengganti elemen di indeks 2 itu menjadi E, itu berarti kita tulis saja 2, E, atau misalkan ingin diganti dengan B berarti 2, B begitu. Lalu ada add I, E. Ini kita berarti ingin menyisipkan elemen E ke dalam list dengan indeksnya adalah I gitu. Lalu remove I itu kita berarti ingin menghapus elemen pada list dengan indeks I. Misalkan remove 3 berarti kita ingin menghapus elemen pada indeks 3. Nah, ini ada aplikasi dari list. Aplikasi yang paling terkenal gitu, yang paling populer dalam di sini adalah text editor. Dimana dalam text editor ini kita bisa memberikan perintah nih untuk menambah, menghapus, ataupun mengganti baris di dalam teks itu dimanapun gitu ya, bisa di awal, di tengah, atau di akhir gitu. Dan dalam teks editor ini juga kita bisa menyimpan dan memuat teks yang disimpan dalam file. Contohnya dalam teks editor ini bisa kita temukan dalam email ya, dimana kita bisa mengganti atau menambah kata-kata begitu. Dan baris-baris manapun. Dan implementasi list ini bisa dengan array dan juga linked list seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih yang dapat kita lakukan dalam list? Yang pertama, kita bisa membuat list itu menjadi kosong. Kita bisa membuat list kosong. Dimana list kosong ini tidak memiliki anggota ya. Lalu kita bisa mengetes apakah list itu kosong atau tidak. Dan kita juga bisa mengetahui ini panjang listnya berapa, jumlah elemennya berapa gitu. Lalu kita bisa menambah dan menghapus elemen dimanapun dalam list. Dan kita bisa memeriksa atau memperbarui elemen, menggabungkan list yang berbeda, melakukan tes kesamaan dua list berbeda. Maksudnya tes kesamaan ini tesnya bukan bukan apa namanya bukan teks, tapi tes kesamaan. Jadi kita ingin mengetes nih, misalkan ada list 1 dan list 2, apakah dua list ini sama atau tidak. Dan juga kita bisa menelusuri elemen di list dari awal sampai akhir, yakni yang disebut dengan proses traverse. Kemudian ada yang lainnya yakni set. Set atau himpunan gitu ya. Secara definisi merupakan ADT yang dapat menyimpan nilai-nilai khusus dan berbeda dengan list gitu. Kalau list ini kan dia bisa menyimpan elemen yang sama yang muncul lebih dari satu kali, itu dihitung sebagai elemen yang berbeda. Tapi kalau dalam list dia tidak mengizinkan hal itu. Jadi dalam set dia tidak mengizinkan adanya data ganda gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu data yang sama, elemen yang sama muncul lebih dari satu kali, dia tetap dihitung sebagai elemen yang sama atau data yang sama gitu. Walaupun mungkin data tersebut ada banyak gitu, maksudnya data yang sama itu ada banyak, tapi tetap dihitung sebagai satu elemen yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa set merupakan sekumpulan objek yang berbeda gitu, karena dia akan tidak mengizinkan adanya data yang sama atau data yang ganda gitu. Dan set juga tidak berurut, tidak berindeks, tidak seperti array ya. Jadi set ini tidak punya urutan tertentu, dia cuma berurut aja gitu. Dia tidak punya urutan yang tetap seperti itu, dan dia juga tidak punya indeks gitu. Jadi lebih bebas untuk set ini. Dan elemen-elemen pada set itu kita sebut sebagai anggota set. Dan dua buah set gitu, misalkan kita punya set yang A dan set B. Set A dan set B ini bisa kita katakan sebagai set atau himpunan yang sama jika keduanya memiliki anggota yang sama gitu. Misalkan kita punya set A itu misalkan isinya adalah 1, 2, 3. Dan set B di misalkan 2,3,1 gitu. Nah, karena dia punya elemen yang sama, itu 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3 kan. Walaupun urutannya berbeda, tapi set A dan set B ini bisa kita katakan sebagai set yang sama gitu. Set yang sama, jadi urutan dalam set itu tidak diperhatikan, lebih kepada anggota-anggota yang ada di dalamnya saja begitu. Kalau misalkan anggotanya sama, berarti tidak peduli urutannya sama atau berbeda, dua set itu bisa dikatakan sama gitu. Nah, konsep set sendiri merupakan dasar dari matematika dan juga komputasi. Nah, biasanya item-item data atau elemen set ini dituliskan dalam satu urutan, dan masing-masing elemen dipisah oleh tanda koma, sedangkan semua elemennya diapit oleh tanda kurung kurawal gitu. Jadi
seperti ini ya, berurutan gitu, walaupun urutannya tidak tetap, tetapi bisa disusun seperti ini. Misalkan ini nama setnya, berarti nama set genap sama dengan ini elemennya. Kita pisahkan tiap elemen ini dengan tanda koma. Dan kita apit semua elemen dengan tanda kurung kurawal, seperti ini. Kemudian dalam set juga ada yang disebut sebagai kardinalitas set. Kardinalitas set ini menunjukkan banyaknya elemen yang ada pada suatu set. Misalkan set atau himpunan itu bernama S. Nah, maka kardinalitasnya biasa kita tulis sebagai pagar S seperti ini. Jadi pagar S misalkan 10 gitu ya, berarti kardinalitasnya atau jumlah elemen pada set S ini ada 10 begitu. Dan tiap himpunan adalah subhimpunan diri sendiri. Kemudian beberapa set ADT dirancang untuk kumpulan statis yang tak berubah setelah dilakukan perubahan. Jadi ini beberapa set ADT juga sifatnya statis ya. Kemudian analoginya, kita bayangkan set atau himpunan ini adalah sebuah ruangan dan anggota setnya ini adalah orang-orang yang mengisi ruangan tersebut. Misalkan seperti ini ya. Ini kan ada suatu ruangan gitu, ruangan berkumpul di mana orang-orang di dalamnya kita asumsikan sebagai anggota set gitu, dan keseluruhan ini kita sebut sebagai set atau himpunan. Nah, dalam ruangan ini orang-orang itu bebas bergerak ke sana kemari dan mengubah posisi mereka. Misalnya yang duduk bisa berdiri, misalkan ke sini pindah, atau yang lagi berdiri misalkan pindah ke sebelah mana, itu kan bebasnya mereka. Nah, tetapi walaupun mereka berubah-ubah pergerakannya, mereka tetap saja gitu, kumpulan orang itu tetap sama, itu tetap orang-orang itu saja, tidak berbeda gitu kan. Hal ini juga sama itu dengan set dimana walaupun urutannya berpindah-pindah, misalkan 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1, itu tidak diperhatikan gitu, karena anggotanya masih tetap sama. Begitupun dengan yang ruangan ini, walaupun posisinya berbeda, posisinya berpindah, karena orang-orangnya tetap ini saja, maka dapat dikatakan ya himpunannya himpunan ini gitu, orang-orangnya tetap orang-orang ini saja gitu. Nah, selain itu dalam ruangan ini, orang-orang ini kan dia satu orang adalah dirinya sendiri, dia tidak memiliki kloningan atau tidak punya ganda dari dianya sendiri gitu. Berbeda kasusnya dengan yang kembar ya, yang kembar itu tidak bisa dikatakan cloning juga karena pasti ada perbedaannya begitu. Nah, begitupun dengan set. Set juga dia tidak memiliki elemen yang berduplikat kan ya. Jadi hal ini juga sama itu dengan prinsip set. Jadi seperti itu analoginya. Ini penjelasan yang tadi. Lalu kegunaan set itu ada banyak sekali. Ini beberapanya. Yang pertama dalam bidang matematika itu bisa digunakan dalam pembuktian, struktur, dan juga aljabar abstrak. Nah, kemudian dalam bidang komputasi itu seperti sebagai pengecek kejahatan atau spelling checker. Lalu dalam algoritma saringan Eratosthenes, lalu pengambilan informasi, dan juga dalam bidang komputasi, set itu berguna untuk merumuskan algoritma yang eigen dan ringkas begitu. Jadi, secara garis besar set ini bermanfaat dalam bidang matematika dan juga komputasi seperti itu. Kemudian ini ada jenis-jenis set. Jenis set ini ada set statis dan juga set dinamis. Set statis ini karena dia sifatnya statis, jadi tidak ada proses penambahan atau penghapusan yang mengintervensi set tersebut gitu, tapi lebih kepada operasi query pada elemennya. Misalnya apa? Misalnya kita punya suatu set nih. Nah, kita ingin mengecek apakah set ini kosong atau tidak. Nah, operasi tersebut bisa kita lakukan pada set yang statis gitu. Jadi tidak ada intervensi kita terhadap set itu. Nah, berbeda dengan dinamis. Kalau set dinamis berarti kita ada kemungkinan untuk operasi penyisipan juga penghapusan elemen dari set. Jadi ada intervensi kita gitu terhadap elemen-elemen dalam set ini karena dia sifatnya dinamis begitu dan bisa berubah-ubah. Lalu ada operasinya kita bagi dua, ada operasi untuk set statis dan juga operasi untuk set dinamis. Operasi set statis ini misalkan setnya bernama S ya, berarti operasi is element of x, S berfungsi untuk mengecek apakah nilai X ini ada di dalam S. Berarti kalau misalkan kita ingin mengecek 2, S, berarti kita ingin mengecek apakah elemen 2 ini ada pada himpunan S atau tidak gitu. Lalu ada operasi is empty S, berarti kita ingin mengecek apakah set ini kosong atau tidak. Dan size S atau cardinality S sama aja ya. Kardinalitas itu kan sebagai ukuran juga gitu. Kita ingin mengetahui berarti jumlah elemen dalam set ada berapa. Lalu build X1, X2 sampai Xn. Ini fungsinya untuk membuat satu himpunan yang elemennya adalah ini, yang ada di dalam kurung ini begitu. Nah, untuk operasi set dinamis, misalkan setnya lagi-lagi bernama S gitu. Yang pertama operasinya adalah add S, X, berarti kita ingin menambahkan elemen X ke dalam S jika sebelumnya
X itu belum ada dalam S gitu. Nah, jadi kalau misalkan X ini belum ada dalam S, kita bisa menambahkan X ini ke dalam S. Kenapa harus yang belum ada? Karena kalau misalkan udah ada kan tidak mungkin jadi ganda gitu, karena dia set itu kan tidak memungkinkan duplikasi atau duplikat nilai gitu ya, harus satu. Dia harus yang belum ada sebelumnya. Kemudian remove S, X, dia berfungsi untuk menghapus elemen X dari S jika telah ada sebelumnya, dan menghapus di suatu elemen yang ada dalam S gitu. Berarti bisa digunakan operasi ini. Untuk capacity S, kita mengetahui berapa sih jumlah maksimum dari nilai-nilai yang dapat ditampung dalam S ini, dalam satu himpunan ini, gitu. Ini ada metode dalam set. Metode dalam set ini dia ada 3 ya, kurang lebih ada union B, berarti kita ingin mengganti A dengan gabungan dari A dan B, dan intersect B, kita ingin mengganti A dengan irisan A dan B. Subtract B berarti mengganti A dengan selisih A dan B. Dengan A dan B ini adalah himpunan, dengan A dan B ini masing-masing adalah set gitu. Kemudian implementasi set dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan array, itu untuk set yang dibatasi atau bounded set. Lalu dengan linked list untuk set yang tidak dibatasi atau unbounded set. Dan juga dengan single linked list untuk himpunan kecil. Dan juga untuk himpunan bilangan bulat bisa digunakan dengan array boolean. Ini beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam set. Yang pertama, kita dapat membuat set kosong, dan juga mengetes apakah set itu kosong atau tidak, mengetahui kardinalitas atau jumlah elemen dalam set, melakukan tes keanggotaan, mengetes apakah dua himpunan itu sama atau beda gitu ya. Jadi kita ingin membandingkan dua himpunan gitu, apakah elemennya sama atau tidak. Kalau sama elemennya berarti dia sama, walaupun urutannya berbeda. Kemudian kita ingin mengetahui gabungan, irisan, dan selisih dari dua himpunan. Dan juga kita ingin menelusuri misalkan elemen dari awal sampai akhir himpunan yang disebut sebagai traverse. Dan ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam set. Nah, baik, kita lanjut ke yang poin 8, ini tentang tree ADT. Tree itu kan kita tahu ya kalau tree itu dia seperti pohon gitu. Nah, untuk ADT sendiri dia kurang lebih nanti mirip bentuknya seperti pohon gitu bagian-bagiannya. Dia akan saya jelaskan. Nah, secara definisi sendiri, apa kita mengetahui itu bahwa dalam bahasan sebelumnya bahwa ADT ini merupakan struktur data yang memiliki operasi untuk mengakses data. Nah, operasinya itu dapat membuat baru, membuat kosong, menambah, dan juga memodifikasi serta menelusuri elemen pada ADT. Begitupun dengan ADT tree, kita bisa melakukan operasi-operasi tersebut dan termasuk operasi traverse gitu atau penelusuran di dalam tree ini. Kalau misalkan kita menilik pada bahasan binary tree ya, di sini saya tidak bahas tentang binary tree, tapi saya rasa ini sudah umum gitu. Di mana pada binary tree sendiri merupakan struktur data yang digunakan untuk representasi set dan juga map gitu. Jadi kalau binary tree ini dia lebih ke struktur data, dan tree itu sebagai ADT-nya. Kemudian secara definisi, tree merupakan koleksi dengan sifat elemen di dalamnya berhierarki dan antar komponennya memiliki keterikatan satu sama lain. Jadi ini dia nih, hierarki ini merupakan salah satu hal yang membedakan antara ADT tree dengan ADT yang lainnya gitu. Karena dalam tree ini ada suatu tingkatan atau level-level gitu atau hierarki di antara elemen-elemennya. Tapi elemen-elemen yang ada pada tree ini memiliki keterkaitan satu sama lain gitu yang nanti akan dihubungkan dengan satu link begitu. Kemudian ini ada ilustrasinya. Jadi kalau kita tilik gitu ya bahwa di sini itu ada misalkan universitas. Universitas itu dia membawahi beberapa fakultas kan ya. Ada fakultas ini teknik, lalu kesehatan, lalu sains dan lain sebagainya yang di arah yang di sebelah sini. Itu kemudian ya tiap-tiap dari fakultas ini juga membawahi banyak sekali jurusan gitu. Nah, maka kita dapat katakan bahwa yang pertama ini yang paling atas atau dalam tree itu biasanya yang pertama atau node pertamanya kita sebut sebagai root node atau node akar gitu. Dan sedangkan untuk percabangan-percabangannya itu kita sebut sebagai branch atau cabang. Nah, sedangkan untuk node yang tidak punya anak atau tidak punya percabangan lagi ke bawahnya gitu, misalkan ini mereka kan tidak punya percabangan lagi gitu, lalu ini juga tidak punya percabangan lagi, dan yang di bawah ini juga tidak punya percabangan lagi, kita sebut sebagai leaf node atau node daun gitu. Nah, ini selaras ya kalau misalkan kita punya pohon gitu. Ini kan misalkan ini pohon gitu, ada percabangan lalu ada daun gitu ya.
otomatis ini akar. Nah, yang paling pertama itu kan dia akar ya, berarti yang paling pertama yang asal muasal si pohon ini tuh kan akar. Sama halnya dengan tri ADT. Node pertama ini kita asumsikan sebagai akar gitu, kita analogikan sebagai akar. Lalu percabangan gitu ya, ini adalah branch dari tri ADT. Nah, kemudian ujung dari branch atau ujung dari percabangan ini kan dia ada daunnya gitu ya. Daun ini dia tidak punya percabangan lagi karena dia sifatnya paling akhir gitu. Nah, maka ini juga sama seperti leaf node atau node daun pada tri ADT. Jadi konsepnya kurang lebih mirip seperti itu. Kemudian tree juga memiliki node root, itu ya node yang pertama yang ini tunggal. Jadi node rootnya itu harus tunggal pada tree atau satu. Nah, lalu sama halnya dengan binary tree, tiap node selain root pada tree adalah child dari satu node sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jadi misalkan kita ambil ini deh, yang science ini dia punya parent kan ya, dia child atau anak dari node sebelumnya yakni si university gitu. Begitupun kalau kita misalkan ambil language. Nah, languages ini dia anak dari si humanities gitu, karena dia satu percabangan seperti itu. Maka tiap node selain node root, berarti yang di bawah sini, dia pasti merupakan child dari satu parent yakni node sebelumnya. Nah, kemudian node root secara otomatis dia tidak punya parent karena dia tidak punya parent, maksudnya karena dia root gitu ya. Dan satu node dalam tree dibolehkan untuk memiliki satu atau lebih child. Jadi percabangan antara misalkan ini satu node university, dia boleh punya percabangan, artinya dia boleh punya banyak child gitu ya, lebih dari satu juga tidak apa-apa seperti itu. Nah, satu node leaf node atau node tree gitu ya, merupakan node yang tidak punya child gitu, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, seperti yang di bawah sini yang diberi kotak, lalu ini juga yang diberi kotak ini itu kan tidak punya child lagi, maka kita sebut sebagai node leaf itu. Lalu ukuran tree ini menunjukkan banyak node di dalam tree. Jadi kalau misalkan nodenya ada n, berarti ukurannya juga sebanyak n. Nah, maka akibatnya tree kosong atau empty tree dia memiliki ukuran 0 karena dia tidak punya anggota sama sekali. Lalu node-node yang berada setelah node sebelumnya disebut descendants atau keturunan dari node sebelumnya tersebut gitu. Jadi misalkan kita punya node ini ya, ini. Nah, berarti node-node yang di bawah ini itu adalah descendants dari si university gitu. Lalu ada istilah lagi mengenai grandchild. Nah, grandchild ini misalkan kita ambil chemistry ini dia child dari engineering, lalu engineering ini dia child dari university, berarti si chemistry ini dia grandchild dari university atau cucu dari university begitu. Kemudian untuk ini node yang letaknya berada di atas node lain yang dihubungkan dengan link disebut ancestor atau moyang gitu ya. Berarti di sini karena yang paling atas ada university, bisa kita katakan bahwa university ini adalah ancestor dari node-node yang di bawah ini. Lalu kalau misalkan hubungannya tadi antara university, engineering dan chemistry, maka university ini sebagai grandparent dari si chemistry. Lalu ada juga yang disebut sebagai subtree. Subtree ini jika misalkan kita punya root node dengan beberapa node di bawahnya yang disebut descendants, itu disebut sebagai subtree. Dan dua node dikatakan sibling atau bersaudara jika node-node tersebut berasal dari parent yang sama. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini kan ada banyak di percabangannya gitu. Kita lihat ini science itu dia punya anak chemistry, fisik, biology, mathematics, sama computer science. Berarti karena mereka ini punya parent yang sama yakni science, maka kelima node ini dia dikatakan sibling gitu atau bersaudara satu sama lain. Lalu ada juga yang disebut age ini suatu tree, misalkan sepasang node ya U dan V, di mana U-nya adalah parent dari V atau sebaliknya, misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya node U di sini, lalu ini V, kita hubungkan gitu ya dalam satu link, maka ini disebut ujung gitu. Nah, lalu ada yang disebut sebagai pet. Pet ini dari tree, misalkan tree-nya bernama T. Nah, maka pet ini adalah urutan node di mana untuk setiap dua node berurutan membentuk sebuah edge. Jadi ini juga bisa kita katakan membentuk sebuah pet gitu ya. Si U sama V ini. Gitu. Lalu juga ada jenis-jenis tree. Yang pertama ada tree terurut atau order tree, yakni tree yang node-nodenya memiliki urutan khusus dan tiap nodenya memiliki daftar tertentu. Lalu ada unordered tree, ini yang tidak terurut, jadi
tidak didasarkan berdasarkan kriteria tertentu ya, karena urutannya juga bebas begitu. Kemudian ada beberapa metode dalam tree. Yang pertama ada metode root, yakni untuk mengembalikan nilai root dari tree, dan ini akan terjadi error jika tree-nya merupakan tree kosong. Lalu ada parent, ini mengembalikan parent dari satu node. Jadi misalkan kita ingin mengetahui nilai parent dari satu node ini apa, maka kita bisa gunakan metode ini. Lalu children, berarti kita ingin mengembalikan nilai dari sekumpulan node yang merupakan children. Kita ingin mengetahui node-node apa saja ini yang merupakan sebuah children gitu. Maka kita bisa gunakan metode ini. Lalu ada metode is external. Ini fungsinya untuk mengecek apakah node merupakan node eksternal atau bukan. Lalu is internal untuk mengecek apakah node merupakan node internal, dan size untuk mengetahui jumlah atau ukuran dari tree. Jadi misalkan kita ingin mengetahui banyak node pada tree itu berapa, maka bisa kita gunakan metode size. Dan is empty ini untuk mengetahui atau mengecek apakah tree-nya memiliki node atau tidak, apakah tree-nya ini kosong atau tidak. Lalu ada iterator ini metode iterator fungsinya untuk mengembalikan iterator dari semua node di tree. Lalu positions, kita ingin mengembalikan atau mengetahui koleksi semua node di tree yang dapat diubah. Dan misalkan ada replace v, e, berarti kita ingin mengisi node v, isinya itu dengan e, itu. Kemudian ada analogi tree ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukannya dalam banyak hal gitu. Yang pertama dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi ini kan dia pasti ada urutan apa ya namanya, ada yang paling atas misalkan ketua gitu, lalu ketua umum, lalu ada sekretaris, bendahara, dan seterusnya gitu sampai apa namanya departemen-departemen seperti itu. Nah, tentu hal itu membuat suatu hierarki atau susunan dari apa namanya banyak sejumlah divisi yang ada di dalamnya gitu. Jadi karena dia punya percabangan gitu, karena dia punya kayak departemen atau bagian-bagian lain, maka suatu organisasi ini dapat dikatakan sebagai sebuah tree gitu. Lalu yang kedua, eh, dalam taksonomi hewan atau tumbuhan gitu ya, dimana dalam taksonomi hewan atau tumbuhan ini memuat klasifikasi organisme baik hewan maupun tumbuhan dalam jalinan rantai makanan. Karena dalam rantai makanan itu kan ada yang paling menguasai rantai makanan itu, yang paling tinggi itu tingkatannya, ada yang tingkatannya yang lebih rendah seperti itu. Itu juga berlaku. Lalu ada dalam family tree atau pohon keluarga ini, kita tahu ya bahwa dalam family tree ini ada relasi antar apa namanya keluarga itu, dari mulai kakek nenek, orang tua, dan anak gitu, dan itu membentuk suatu susunan gitu ya. Nah, maka ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah tree. Kemudian ini ada aplikasi dari tree. Yang pertama, dalam hierarki pada data penyimpanan komputer, misalnya folder berstruktur atau HTML dan data. Lalu dalam heap, lalu ada syntax tree, kemudian ada B-tree, lalu ada KD tree, suffix tree, spanning tree, dan juga tree. Nah, lalu ada hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam tree. Yang pertama, kita bisa mengakses root dari tree, lalu dapat mengakses semua node ancestor dari tiap node, bisa mengakses juga semua descendant dari tiap node dalam tree, dan kita juga dapat menambahkan node baru ke dalam tree, baik sebagai root, jika misalkan rootnya belum ada gitu ya, maka kita bisa tambahkan satu node sebagai rootnya, atau sebagai child dari node yang sudah ada. Nah, kita juga dapat menghapus node pada tree bersama descendant node yang bersangkutan. Jadi selain kita bisa menghapus node itu saja gitu, kita juga bisa menghapus node yang ingin kita hapus bersama keturunan-keturunannya dengan child-childnya gitu, dengan childrennya. Kemudian kita juga dapat menelusuri atau melakukan proses traversing pada suatu tree. Ini implementasi dari tree. Yang pertama, tree title urut atau unordered tree. Kita bisa menggunakan SLL ya pada tree title urut ini gitu, dimana untuk parentnya ini dia hanya mempunyai link ke child pertama saja gitu. Kalau kita lihat di sini kan parentnya itu adalah si Archie. Nah, sedangkan untuk yang first child atau anak pertama itu George itu, dan yang lainnya seperti Frank, Colin, Joe gitu. Tapi di sini node pertama dia hanya mempunyai link ke anak pertama saja, ke si George saja gitu. Tidak punya link ke node yang atau anak atau child-child yang lain gitu. Tetapi child yang lain selain si George, semua child gitu, dia punya link ke node pertama, ke node parentnya gitu, seperti itu. Dan tiap node yang sibling dia disatukan dalam satu link juga, sibling link gitu ya, ini. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada tree ini saya untuk tiap ini yang tadi ya, jadi
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita juga tahu bahwa tiap child itu memuat link ke parent-nya, tapi parent hanya membuat ke first child-nya saja. Dan kompleksitas waktu yang diakibatkan adalah banyak big O 1. Dan hal lain yang terdapat dalam implementasi tree tak terurut ini adalah adanya operasi yang dapat dilakukan di dalamnya. Kemudian dia ada operasi tak terurut, pada tree tak terurut, ada operasi add child untuk menambahkan node baru di awal SLL, dan juga operasi remove yang dapat diimplementasikan dengan operasi deleksi pada SLL gitu, karena dia akan menggunakan SLL ya. Ini kurang lebih secara singkatnya untuk operasi pada tree tak terurut. Ini ada tree terurut atau order tree, yakni di mana urutan node di tiap SLL dari children tree terurut yang signifikan. Dalam kata lain, urutan pada tree terurut ini dia diperhatikan gitu. Urutannya diperhatikan. Kalau tadi kan yang tak terurut dia bisa bebas-bebas aja. Operasi add child dalam tree terurut haruslah menambah node baru di ujung akhir SLL. Begitu, dan operasi dari add child ini bernilai big O C gitu. Dan dalam definisi lain, tree terurut adalah jika terdapat urutan linier yang dapat mendefinisikan tiap node sehingga setiap node itu termasuk children dapat diidentifikasi menjadi node pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi bisa kita tulis bahwa node yang kita maksud ini node pertama, kedua, ketiga itu karena memuat urutan tertentu. Ini contoh-contohnya di mana kalau kita lihat gitu ya ini. Kita langsung ke sini aja deh ke yang contoh ini kan 4 ya. Nah, kita lihat perhatikan bahwa di node atau di child kiri, left child, nilainya itu selalu lebih besar, selalu lebih kecil dari nilai dalam ini. Dia akan 2 gitu. Lalu untuk right child, yang sebelah kanan ini dia nilainya lebih besar dari 4. Kemudian ini juga sama gitu. Untuk percabangan ke sini nilai 1 itu lebih kecil dari 2. Lalu untuk yang ke kanan nilai 3 lebih besar dari 2. Ini juga sama, 5 di kiri karena dia lebih kecil dari 6, dan 7 di kanan karena dia lebih besar dari 6. Begitu. Kalau ini sih untuk bagian-bagian buku aja ya. Bisa dilihat sendiri. Nah, cukup mudah menurut saya. Ini ilustrasi lain tree. Nah, kemudian dalam tri ADT ini juga ada yang disebut sebagai tri ADT khusus. Dimana kalau kita melihat tri ADT sebelumnya gitu ya, konsep tri yang dipakai masih merupakan tri ADT yang bersifat umum gitu. Dimana kita mengizinkan node yang berisi elemen yang berbeda dan memungkinkan node untuk memiliki banyak children yang berbeda pula gitu. Ini disebut sebagai hal yang umum. Sedangkan kalau untuk aplikasi yang lebih khusus lagi, kita dapat memanfaatkan struktur dari tri dengan cara membuat struktur yang khusus atau terspesialisasi juga. Dan dalam beberapa aplikasi juga mungkin dapat merancang dan mengimplementasikan tri ADT yang lebih khusus. Misalkan kita diberikan rumus aritmatika sebagai berikut. Ini kan rumus aritmatika ya, A, B, C, D ini. Itu ada 10 min 3, 2 kali 3,14 dan seterusnya gitu. Nah, maka kalau kita ingin mengimplementasikan ini, rumus aritmatika ini ke dalam suatu program, nah kita tidak bisa serta-merta langsung kepada algoritma yang biasa gitu, karena akan membuat suatu error atau hal yang sulit gitu ya kalau misalkan langsung ke algoritma. Nah, maka cara yang paling tepat yakni kita bisa dengan tree itu. Karena sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kenapa ini nggak bisa langsung ke algoritma. Karena kalau misalkan kita lihat, kita ambil satu contoh yang D ini, 1/2 ditambah 1/3. Kalau kita tulis dalam satu program, mungkin saja ini dapat menjadi 1/2 ditambah 1, lalu dibagi 3 gitu. Terus seperti ini, 1 dibagi 2/1 dibagi 3. Dan ini tentu bukan yang kita inginkan ya, karena ditakutkannya akan seperti ini gitu. Maka kita menggunakan konsep tree. Nah, jadi kita implementasikan seperti ini. Jadi untuk node-node leaf ini yang di bawah ini kita tuliskan atau tempatkan angka-angkanya, yakni 10 ada 3 juga. Dan yang di sini sebagai node yang bukan node leaf sebagai operasinya gitu. Ini juga sama, itu 2 berarti dikali 3,14 itu 6, lalu dikali 5,0. Ini juga sama gitu. Jadi dengan konsep tree maka prinsip ini aritmatika ini dapat kita implementasikan dengan lebih bagus lagi. Dan perlu kita ketahui juga bahwa rumus aritmatika dapat direpresentasikan dengan binary tree yang node eksternalnya berkaitan dengan variabel atau konstanta, sedangkan node internal berkaitan dengan operator matematika. Jadi node eksternal itu kan node yang tidak punya
percabangan gitu yang tidak punya anak lagi atau node leaf. Nah, maka kita lihat di sini node yang terakhir itu kan semuanya konstanta semua ya, berarti cocok dengan apa namanya definisi yang di sini, yakni variabel atau konstanta. Lalu node internal itu yang punya percabangan lagi. Ini kan kesini punya percabangan gitu. Ini juga berisi operator atau operasi. Ini ada operasi kurang, kali, gitu dimana yang berisi operasi-operasi ini juga bukan node leaf gitu. Maka ini juga sesuai dengan definisi ini. Dan tiap node dalam tree memiliki nilai yang berkaitan dengan hal itu dan yang ini. Tentu hal ini selaras dengan penjelasan pada poin ini seperti itu. Ini ilustrasi lain, jadi misalkan kita punya input seperti ini, maka apa namanya operasi aritmatika yang didapat dari tree ini seperti ini. Itu yang pertama kita mengalihkan dulu 5 dengan 4, lalu ditambahkan ini 5 dalam 4, 5 kali 4-nya dalam kurung, ditambah ini 100 dikurangi 20 dibagi 2 dan hasilnya adalah 110. Ini adalah hasil yang kita inginkan. Itu. Ini jelas ya bahwa ini tuh apa namanya node leaf-nya disimpan di paling bawah dan node yang bukan leaf-nya berisi apa namanya operator di sini dan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan dari 110. Kemudian ini kita akan bahas mengenai AVL3. AVL3 sendiri merupakan binary tree yang termasuk ke dalam binary search tree dan dilengkapi dengan algoritma operasi search, insersi, dan juga delesi yang menjaganya agar tetap well balance. Dan berkaitan dengan AVL3, B-trees juga merupakan BST yang multiple elemen tiap nodenya dan lebih dangkal daripada BST. Nah, algoritma untuk pencarian insersi juga delesi pada BST ini memiliki kompleksitas waktu bernilai big O log n yang mengakibatkan BST-nya tetap well balance begitu. Adapun kelemahan dari AVL3 adalah algoritmanya akan terdegenerasi menjadi big O n dan kompleksitasnya jika BST tersebut menjadi ill balance atau linear. Dan dalam beberapa aplikasi kita bahkan bisa meyakinkan bahwa BST tersebut selalu berada dalam kondisi well balance meskipun harus dengan cara-cara tertentu gitu agar tetap balance. Salah satu untuk mengatasi masalah-masalah AVL3 itu ya supaya dia tidak ill balance adalah melakukan rebalance atau penyeimbangan kembali pada BST secara periodik. Tapi sayangnya algoritma untuk merebalance BST tersebut harus memiliki kompleksitas waktu sebesar big O n log n gitu atau bahkan lebih buruk lagi. Dan hal ini juga bahkan lebih membuat program lebih lamban gitu. Dan jika aplikasi yang dilakukan merupakan program Java interaktif, maka proses rebalance menjadi suatu hal yang diperhatikan. Kita juga dapat membuat algoritma insersi dan delesi untuk merebalance tree secara lokal saat dibutuhkan. Adapun konsep dari AVL3, tinggi atau height dari node dalam tree. Node dalam tree adalah banyak link yang harus diikuti dari node tersebut untuk mencapai descendant terbawah. Lalu height dari subtree adalah height dari node paling atas subtree. Ini ada berdasarkan poin-poin di atas, maka konsekuensinya terhadap node leaf, nodenya memiliki height 0 gitu. Sedangkan height node height itu bukan leaf, sedangkan height bukan leaf, jadi node selain leaf adalah satu lebih tinggi dari maksimum height subtree-nya. Kemudian selain itu, height dari tree tak kosong atau non-empty tree adalah satu lebih tinggi dari height maksimum subtree-nya. Kemudian ini ada lanjutan dari konsep AVL3. Jadi untuk tree kosong pada AVL3 ini dia height-nya sebesar -1. Dia bukan 0 ya pada AVL3 ini gitu. Walaupun tree-nya kosong. Lalu perlu dicatat juga bahwa konsep height dan depth yang biasa kita dengar gitu ya dalam tree ini memiliki konsep yang mirip-mirip gitu, dimana sama-sama menunjukkan banyaknya node, tapi perhitungannya cukup berbeda. Untuk height, dia menghitung nodenya itu dari node terbawah sampai node ke atas. Sedangkan untuk depth dia kebalikannya, dia menghitung dari node teratas sampai node ke bawah, begitu. Karena untuk depth ini kan kedalaman gitu ya, jadi ya dilihatnya dari node teratas sampai ke bawah. Lalu untuk height, dari node terbawah, yang paling bawah sampai ke atas. Dan sebuah node dikatakan height balance jika tinggi dari height subtree-nya memiliki selisih 1. Lalu tree dikatakan height balance jika semua nodenya height balance juga. Jadi semua nodenya harus height balance. Kemudian faktor balance dari suatu node adalah selisih antara height subtree kiri dengan subtree kanan. Jadi kalau misalnya kita mencari suatu faktor balance gitu ya, berarti
itu sama saja kita mencari selisih antara tinggi dari subtree kiri dengan subtree kanan. Nah, sebuah node dikatakan height balance jika dan hanya jika faktor balance-nya adalah minus 1, 0, atau plus 1. Dan AVL3 adalah BST3 yang height balance gitu. Jadi AVL3 ini merupakan BST3 yang emang high balance gitu berdasarkan definisi ini. Lalu ini ada asal muasal dinamai AVL3 seperti ini karena berdasarkan penemunya, itu matematikawan penemunya. Dan tiap BST yang balance maka ia termasuk AVL3, tapi tidak kebalikannya, tidak semua AVL3 merupakan balance gitu ya. Dan poin pentingnya adalah bahwa AVL3 adalah balance dengan catatan algoritma pencarian insersi dan delesinya itu harus bernilai seperti ini, big O log n. Perhatikan bahwa tidak semua tree itu adalah AVL3. Ilustrasinya seperti ini. Mengapa? Karena height dari subtree kiri dan subtree kanan itu berbeda gitu ya. Kalau untuk subtree kiri misalkan di sini, ini height-nya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan untuk subtree kanan ada 1 gitu. Sedangkan untuk AVL3 ini kan dia hanya harus 1 gitu selisihnya, maka ini tidak termasuk AVL3. Kemudian AVL3 akan mengecek factor balance dari node-nodenya setelah proses insersi dan delasi node. Jika misalkan faktor balance-nya adalah 1 atau kurang dari lebih besar dari 1 atau kurang dari minus 1, maka dia akan merebalance dirinya sendiri gitu. Dan ada dua operasi dalam rebalancing tree. Yang pertama ada rotasi kanan, yang kedua rotasi kiri. Ada operasi-operasi dalam AVL3, ada insertion atau penyisipan node, lalu ada penghapusan node atau deletion, juga ada pencarian node. Kemudian ini penjelasannya. Jadi untuk pertama insertion, pada umumnya itu ada 4 kasus ya, misalkan tree-nya namanya T itu, maka ada 4 kasus berikut. Node terdalam, yang pertama node terdalam terletak pada subtree kiri dari left child T. Jadi kan node terdalam terletak pada subtree kiri berarti di sini. Dari left child T, ini kan pertama ini root-nya, ini left child-nya. Ini berarti ini subtree kirinya, berarti ini ada left child-nya seperti itu. Lalu node terdalamnya pada subtree kanan dari right child T. Ini adalah node root gitu. Ini subtree kanannya. Node terdalam berarti 75 kan. 75 itu ada pada subtree kanannya gitu. Ini juga sama gitu. Berarti node terdalam terletak pada subtree kanan. Pada subtree kanan betul, ini subtree kanan. Dari left child T seperti itu. Ini juga sama ya, node terdalam terletak pada subtree kiri dari right child T. Dan keempat kasus ini, untuk 2 kasus pertama bisa kita selesaikan dengan single rotation, dan yang ini bisa kita selesaikan dengan double rotation. Nah, kemudian misalkan kita ingin menyisipkan suatu node 26 dalam tree gitu, node ini ya, tree ini, berarti prosesnya akan seperti berikut. Ini double rotation. Misalkan ini 26 akan disisipkan seperti ini. Dan prosesnya akan menjadi seperti ini dan akhirnya disimpan di sini. Berikut adalah algoritma untuk menyisipkan elem ke dalam FL3. Ini bisa dibaca saja. Ini ada deletion, yakni kita ingin menghapus suatu elemen dalam tree. Nah, misalkan jika node yang akan dihapus merupakan node leaf atau node yang tidak punya cabang lagi, tidak punya child lagi, maka node tersebut dapat langsung dihapus. Tapi jika node yang dihapusnya itu memiliki child, maka kita perlu melakukan pengecekan kembali untuk merebalance BST dengan selisih height-nya maksimal 1. Lalu ada 4 kasus, ini kurang lebih sama ya seperti insertion tadi. Dan misalkan kita punya suatu tree gitu dan kita ingin menghapus node, misalkan nodenya 60 di tree ini. Node 60 itu kan ini. Berarti yang kita hapus gitu dari node 60 ini, kita hapus node 60. Dan otomatis 55 ini dia akan menempati posisi 60 begitu. Atau barangkali ini pertama ditukar dulu ya posisinya gitu antara 60 dan 55. Jadi jika sudah diputar maka node yang 60 yang ada di sini kita hapus gitu, dan node 55-nya ada di sini. Nah, setelah node 55 ada di sini, kita punya node 55 seperti ini. Berarti kan dia jadi parent dari 65 dan 70 gitu. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini menjadi seperti ini bentuknya. Lalu dengan single rotation pada node 55 untuk AVL3-nya menjadi seperti ini. Dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. 55-nya ada di bawah 65. Ini ada algoritma untuk menyisipkan satu elem misalkan ke dalam AVL3, bisa dibaca juga. Ini ada operasi searching yang terakhir dari AVL3 ini.
di mana algoritma pencarian pada AVL3 ini identik dengan algoritma pencarian pada BST. Perbedaannya adalah height balance pada AVL3 ini yang sebagai syarat gitu, karena kalau pada BST kan dia tidak ada syarat seperti ini gitu. Kalau misalkan pada pencarian, height balance sebagai pencarian ini ada sebagai syarat yang memberikan kompleksitas waktu dari algoritma pencarian bernilai big O log n. Pencarian ini kita mulai dari node, yakni node paling atas, lalu kita membandingkan key atau node yang ingin kita cari itu dengan nilai node pada root itu. Kalau misalkan key-nya bernilai sama dengan node root, maka kita kembalikan node itu. Tapi jika key-nya lebih besar daripada node root, maka kita cari node dari right child si node root itu. Berarti ada di sebelah kanan dari si node root. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Hal ini sama halnya dengan BST search. Jumlah maksimum sama halnya dengan BST search. Jumlah maksimum perbandingannya adalah satu lebih besar dari depth atau height-nya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dari mulai struktur data, dari mulai ADT, lalu array, link list sampai AVL3 ini. Barangkali itu saja, dan ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi. Ada 3 slide referensi. Sedangkan untuk referensi pembuatan slide tidak ada, karena saya hanya mengandalkan konsep sendiri saja untuk membuat konsep dari PPT ini. Begitu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.